Bagi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, mereka belum pernah berada dalam situasi seperti itu di masa lalu. Itu selalu menjadi lawan mereka yang harus melarikan diri. Salah satunya adalah sekte master dari sekte Nether yang tinggi dan perkasa dengan 100.000 pengikut, sementara yang lain adalah ahli dalam jalur pedang dan secara luas dikenal sebagai pedang iblis yang menakutkan. Meskipun mereka menghadapi bahaya sekarang, bagaimana mereka bisa dengan mudah menundukkan kepala? Kenapa dia tidak segera membunuh kita? Sebenarnya ada banyak alasan untuk ini. Pada akhirnya, Yu Sangrong dengan berani menatap mata Xiao Yunhe dan bertanya, "Kamu berani membunuhku?" Sikap, tatapan Yu Sangrong, dan terutama cara dia memblokir segel telapak tangan membuat Xiao Yunhe semakin mengaguminya. Faktanya, 3 penjaga hitam yang bersamanya lebih rendah dari Yu Sangrong dalam hal pembawaan, sikap, dan bakat. Sebagai mantan master menara Dewan Menara Hitam, dia telah bertemu banyak orang dan memiliki mata yang tajam. Penilaiannya tidak akan salah. Terlepas dari pikirannya, Xiao Yunhe berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Mengapa aku tidak berani membunuhmu?" Yu Sangrong berkata, "Kakak laki-laki saya dan saya telah lama melihat melalui hidup dan mati dan tidak menganggap penting mereka. Jumlah orang yang mati di tangan kami sangat banyak. Betapa bahagianya hidup, dan betapa pahitnya kematian, di akhir, semua suka dan duka masih kembali menjadi debu." Xiao Yunhe terkekeh pelan sebelum berkata, "Pikiranmu agak mirip denganku. Sayangnya, anak muda, kamu harus mengerti bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Terkadang hidup hanyalah keinginan yang berlebihan." Sementara itu, kapten yang berdiri di samping Xiao Yunhe tidak mengerti mengapa Xiao Yunhe membuang begitu banyak kata dengan 2 orang di depan mereka. Karena itu, dia berkata, "Tuan Menara, tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah membunuh mereka dan mengambil jantung kehidupan. Membunuh orang secara membabi buta tidak akan menyelesaikan masalah," kata Xiao Yunhe kepada kapten. Kemudian, dia terus berkata kepada Yu Sangrong, "Anak-anak muda, saya dapat mengatakan bahwa basis kultivasi Anda hanya rata-rata, tetapi bakat Anda tinggi. Jika Anda berdua mau mengikuti saya, Anda tidak akan menderita kerugian. Aku khawatir itu tidak akan berhasil." Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Xiao Yunhe sedikit mengernyit, "Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu kalau begitu." Yu Zhenghai berkata dengan sedikit mengancam, "Bahkan jika aku menyetujuinya, aku khawatir tuanku tidak akan menyetujuinya." Meskipun Xiao Yunhe belum pernah berbicara dengan cara yang mengancam sebelumnya, dia tidak marah. Karena hati-hati, dia bertanya, "Tuanmu?" Karena Yu Sangrong terbiasa bertindak sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri, dia hanya ingat tuannya ketika dia mendengar kata-kata Yu Zhenghai. Dia segera berkata, "Kamu adalah mantan master menara Dewan Menara Hitam, kan?" Xiao Yunhe sedikit goyah. Karena 2 orang di depannya tahu identitasnya, namun, mereka tetap percaya diri di depannya, tidak diragukan lagi mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Itu benar." Yu Sangrong mengangguk sebelum berkata, "Yah, aku khawatir kamu tidak mengenal tuanku. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa tuanku tidak suka orang yang mengancamnya dan orang-orang yang mengudara." Kapten pengawal hitam mengejek. "Mengudara? Jika tuanmu begitu hebat, mengapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu? Ketika Tuan Menara berada di puncaknya, saya khawatir tuanmu masih bermain lumpur." Yu Sangrong berkata, "Pria sejati tidak perlu membicarakan pencapaian masa lalu. Jika Anda bersikeras berbicara tentang pencapaian masa lalu, saya khawatir Anda bahkan tidak layak untuk membawa sepatu tuanku. Anda." Kapten memelototi Yu Sangrong dan hendak menyerang ketika Xiao Yunhe mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Untuk 2 pembudidaya 10 daun ini untuk berbicara sedemikian rupa kepada para ahli berputar 1000 alam, jelas mereka memiliki dukungan yang kuat. Xiao Yunhe merenungkan pikirannya sejenak sebelum dia berkata, "Siapa tuanmu? Jika dia terkenal, mungkin, aku pernah mendengarnya." Yu Sangrong tersenyum acuh tak acuh sebelum berkata, "Apakah kamu kenal Wu Guangping?" Xiao Yunhe mengerutkan alisnya saat niat membunuh melintas di matanya. "Wu Guangping adalah tuanmu. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu menolak untuk mengambilnya. Sebaliknya, kamu bersikeras menerobos masuk ke neraka." Xiao Yunhe segera mengangkat tangan kanannya. Senjata heksagonal yang bersinar dengan cahaya ungu segera muncul di tangannya. Yu Sangrong tetap tenang saat dia berkata dengan jijik, "Bagaimana orang itu bisa layak menjadi tuanku? Kamu membuat kesalahan yang sama seperti yang dia buat." Xiao Yunhe menarik senjata heksagonalnya. Kapten berkata kepada Xiao Yunhe dengan suara rendah, "Dikatakan bahwa Wu Guangping terbunuh selama misi pertamanya di wilayah Lotus Merah.
Xiao Yunhe juga telah mendengar beberapa rumor dari Wu Chao sebelum ini. Dia memandang Yu Sangrong dan bertanya, tuanmu membunuh Wu Guangping. Apa yang mengejutkan? Dia hanya memiliki 8 bagan kelahiran. Tuanku hanya menggunakan satu serangan telapak tangan untuk membunuhnya, jawab Yu Sangrong. Petik 2, petik 2. Yu Zhenghai menimpali saat dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yunhe dan para penjaga hitam, kemampuan melacak tuanku tidak ada bandingannya. Dia memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu akan bergerak, aku sarankan kamu terlebih dahulu menghapus tanda di tubuh kita dan hancurkan buktinya setelah itu. Yu Sangrong melirik Yu Zhenghai. Apakah itu tidak mengatakan terlalu banyak? Seperti yang diharapkan, Kapten berkata, kamu benar. Seperti kata pepatah, air dari jauh tidak dapat memadamkan api. Aku punya sejuta cara untuk membuatmu menjadi abu dan menyingkirkan bukti di hadapan tuanmu, menemukanmu. Kemudian, dia membungkuk pada Xiao Yunhe dan berkata, Tuan Menara, mereka berdua tidak sopan padamu. Biarkan aku berurusan dengan mereka. Aku jamin akan melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya, menolak permintaan kapten. Kemudian, dia bertanya, apakah tuanmu seorang pembudidaya lotus emas? Yu Zhenghai tertawa dan segera memanifestasikan avatarnya. Berdengung, avatar emas berdaun 10 segera muncul. Api karma emas yang menyilaukan membakar di sekitar teratai. Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai menarik avatarnya dan berkata, kamu jauh lebih pintar darinya. Tiba-tiba, Xiao Yunhe mengingat pria tua yang mengejar Wu Chao di wilayah Lotus Emas. Kemudian, dia bertanya dengan cemberut, apakah tuanmu Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat Domain Lotus Emas? Yu Sangrong sedikit terkejut. Kau tahu tuanku? Kelopak mata Xiao Yunhe berkedut. Memang, itu adalah orang tua itu. Kerutannya semakin dalam ketika dia mengingat 6 batu roh api. Setelah beberapa saat, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata, saya bertemu dengannya sekali. Saya tidak berharap bertemu murid-muridnya di sini. Yu Zhenghai berkata, karena kamu mengenal tuanku, kamu seharusnya tahu temperamennya. Memang, emosinya agak buruk. Jika bukan karena 6 batu roh api saya, Wu Chao akan mati, kata Xiao Yunhe sambil menghela nafas. Ketika kapten mendengar ini, dia berkata dengan marah, Tuan Menara, dia mengambil 6 batu roh apimu. Bagus, ini saat yang tepat bagi kita untuk membalas dendam. Di Pavilion Langit Jahat, Lu Zhou sedikit mengernyit. Xiao Yunhe cukup bijaksana dan tahu untuk tidak membuat musuh dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari mantan Master Menara Dewan Menara Hitam. Bahkan jika dia telah kehilangan 5 bagan kelahiran, pengetahuan dan pengalamannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang. Dia terus mengamati situasi. Ketika Kapten Penjaga Hitam melihat kurangnya jawaban dari Xiao Yunhe, dia melanjutkan, Tuan Menara, kita harus menyingkirkan akar masalahnya agar tidak ada masalah di masa depan. Lu Zhou tiba-tiba menjadi sangat marah. Berdengung. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan berteriak, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lu Zhou tidak punya alasan, dan hatinya langsung terbakar amarah. Avatar setinggi 400 hingga 500 kaki Tousan Realm Swirling menjulang di langit di atas Pavilion Timur Evil Sky Pavilion. Astrolabe emas itu seperti matahari, menyinari seluruh gunung Golden Court. Ledakan, Sensi, Li Xiaomo, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya dari sekte di wilayah Lotus Emas segera mengangkat kepala mereka. Segel palem roda Vajra besar berwarna emas memecahkan gerbang Pavilion Timur dan terbang keluar. Setelah melihat ini, Pan Zong berteriak, Ceras P. Lindungi penghalang. Aku akan melakukannya. Sensi melayang ke langit dan menggunakan astrolabe hitam besarnya untuk memblokir segel telapak tangan yang masuk. Ledakan. Sensi merasakan kekuatan besar menghantam astrolabenya. Lengannya langsung mati rasa, dan astrolabe bergetar. Rambutnya langsung berdiri. Dia terkejut ketika dia melihat avatar Golden Tousan Realm Swirling yang menjulang tinggi di atas Pavilion Timur. Mengapa perbedaan kekuatan kita begitu besar ketika kita berdua memiliki 4 bagan kelahiran? Pada saat yang sama, jauh di kerajaan selatan domain Lotus Merah. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, yang dikepung saat ini, mendengar suara gemuruh yang menggelegar. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Itu sangat keras, menyebabkan semua orang gemetar. Menguasai. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai juga terkejut. Kedengarannya seperti itu datang dari suatu tempat di dekatnya. Xiao Yunhe tertegun sejenak. Namun, dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata, jadi, kamu memutuskan untuk memberkati kami dengan kehadiranmu.
Mengapa kamu tidak keluar untuk mengobrol? Xiao Yunhe memasukkan Primal Ki ke dalam suaranya sehingga menyebar ke segala arah ke kejauhan. Astaga, tidak ada jawaban. Xiao Yunhe menangkupkan tinjunya lagi dan memasukkan Primal Ki ke dalam suaranya saat dia berkata, Xiao Yunhe dengan hormat mengundang seorang teman lama untuk mengobrol. Suara Xiao Yunhe menyebar lebih jauh dari sebelumnya, mencakup beberapa ribu meter. Banyak binatang buas melarikan diri di hadapan gelombang suara yang kuat dan menusuk. Xiao Yunhe percaya pihak lain pasti akan mendengar suaranya. Namun, bahkan setelah keheningan kembali untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban. Petik 2, petik 2. Betapa canggungnya. Bagaimanapun, dia adalah mantan master menara dari Dewan Menara Hitam. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mempertahankan martabatnya sama sekali? Namun, ketika dia mengingat bagaimana lelaki tua itu membunuh Wu Guangping, yang memiliki 8 bagan kelahiran, sementara dia hanya memiliki 7 bagan kelahiran sekarang, dia merasa tidak berhak untuk menantang lelaki tua itu sekarang. Bagaimanapun, 12 bagan kelahirannya adalah sesuatu dari masa lalu. Dalam kondisinya saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan semua bagan kelahirannya lagi. Jalan untuk memulihkan bagan kelahirannya adalah jalan yang sulit untuk dilalui. Bahkan jika dia dapat memulihkan satu bagan kelahiran, dia hanya akan memiliki 8 bagan kelahiran, yang membuatnya tidak berbeda dengan Wu Guangping. Xiao Yunhe merasa canggung. Dia menghela nafas dalam. Mungkin, sudah waktunya untuk menghadapi masa depan dengan jujur. Akan berbahaya untuk selalu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Yu Sangrong merasa itu aneh. Karena tuannya ada di sini, mengapa dia tidak keluar untuk menyelamatkan mereka? Tidak diragukan lagi bahwa raungan ledakan itu adalah milik tuannya, tidak mungkin dia salah. Setelah beberapa saat, dia menenangkan dirinya sendiri. Dia pikir mungkin tuan mereka sedang menguji mereka. Dengan pemikiran ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak layak untuk berbicara dengan tuanku. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. Hai Wu Wei. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe merasa agak tidak berdaya ketika menghadapi situasi ini. Sementara itu, Kapten Pengawal Hitam itu ketakutan. Sebelumnya, dia ingin membunuh kedua pria itu dan menghancurkan barang bukti. Namun, bagaimana dia bisa berani melakukannya sekarang? Orang itu sedang menonton di dekatnya tetapi terlalu malas dan meremehkan untuk menurunkan dirinya ke level mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa jika Lu Zhou ada di sini, dia akan dikirim ke neraka sekarang. Pada saat ini, Xiao Yunhe, yang sudah tenang, melepas topengnya. Meskipun gelap, itu tidak menghalangi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong untuk melihat wajahnya dengan baik. Mereka kaget saat melihat wajahnya. Ada beberapa bekas pisau di wajahnya, mata kirinya terluka, dan separuh wajahnya seperti kulit pohon. Pada saat ini, Xiao Yunhe berkata sambil tersenyum, aku pernah bertemu dengan tuanmu sebelumnya. Masalah dengan kalian berdua hari ini dapat dianggap sebagai kesalahpahaman. Senyumnya sangat kontras dengan wajahnya. Salah paham, Yu Sangrong berkata dengan skeptis. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Xiao Yunhe, mantan Master Menara Dewan Menara Hitam, kata Xiao Yunhe. Kami sudah tahu itu, kata Yu Zhenghai. Saya pernah memimpin banyak ahli dari Dewan Menara Hitam ke samudera tak berujung untuk membunuh Raja Binatang Laut. Saya juga telah bertarung melawan ratusan ribu binatang buas di Kerajaan Selatan. Jurang sedalam ribuan meter di Kerajaan Selatan disebabkan oleh, Xiao Yunhe berkata sambil menghela nafas, sayangnya, hidup selalu dapat diprediksi, dan semuanya sekarang menjadi masa lalu. Seperti kata pepatah, pria sejati tidak akan mengungkit prestasi masa lalu. Namun, Xiao Yunhe masih membawa masa lalu. Xiao Yunhe terus berkata, mereka menghancurkan bagan kelahiranku dan memenjarakanku di dasar Danau 1000 es selama 300 tahun. Di dunia ini, tidak ada orang yang membenci Dewan Menara Hitam lebih dari aku. Pada titik ini, dia mengenakan topengnya lagi sebelum melanjutkan berkata setelah menenangkan emosinya yang sedikit gelisah, seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Bahkan jika tuanmu tidak membunuh Wu Guangping, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Itu sebabnya saya mengatakan itu salah paham. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangguk. Jadi dia membual tentang masa lalunya yang gemilang selama setengah hari hanya untuk mengatakan bahwa kita berada di pihak yang sama. Kenapa sepertinya dia hanya ingin pamer? Yu Sangrong berkata, karena itu hanya kesalahpahaman, tidak ada pelanggaran. Tuanku selalu, masuk akal. Xiao Yunhe melambaikan tangannya. Ketiga pengawal itu mundur di belakang Xiao Yunhe. Mereka hormat dan tidak lagi berani berbicara. Kapten menangkupkan tinjunya pada mereka berdua dan berkata,
ini semua salahku karena tidak mengenali Gunung Tai. Aku hampir melukai seorang teman. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Yu Sangrong berbalik saat dia memegang pedang panjang umur. Dia dengan ringan mengetuk jari kakinya dan menariknya sejajar dengan mereka di udara sebelum dia berkata, karena kamu tidak menyadarinya, kamu tidak bisa disalahkan. Petik 2, petik 2. Kapten berkata, jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Saya bersedia menebus kesalahan saya. Yu Zhenghai juga terbang. Dia bertanya, permintaan. Kemudian, matanya tertuju pada mayat Liangku sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, paviliun langit jahat kita tidak masuk akal dan tidak akan memaksa orang, cukup baik bahwa orang lain tidak merebut hati hidup kita. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Setelah beberapa saat, Xiao Yunhe bertanya, apakah kalian berdua di sini untuk mencari hati yang hidup? Setelah dia selesai berbicara, dia merasa bahwa dia baru saja mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Duo ini baru saja menumbuhkan daun ke-10, jelas, ini adalah waktu yang tepat untuk mencari hati yang hidup. Itu benar. Namun, tanah selatan penuh dengan bahaya, dan tidak mudah untuk menemukan binatang bagan kelahiran, kata Yu Zhenghai. Xiao Yunhe berkata, kerajaan selatan berbeda dari tempat lain. Meskipun tempat ini dekat dengan sarang binatang, mereka yang menumbuhkan daun ke-10 mereka di sini tidak akan dapat menarik binatang bagan kelahiran. Jika Anda benar-benar ingin tinggal di sini untuk mencari binatang bagan kelahiran, jika Anda beruntung Anda mungkin menemukan 3-5 binatang bagan kelahiran jika Anda tinggal di sini selama 3-5 tahun. Kapten menimpali, itu benar. Dewan Menara Hitam telah mendirikan formasi hutan batu di sini. Apalagi, sekitar 100 mil selatan adalah wilayah Dewan Menara Putih. Wilayah Dewan Menara Putih. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai sedikit terkejut. Jika ada Dewan Menara Hitam, tentu saja ada Dewan Menara Putih. Karena Dewan Menara Hitam sangat kuat, bagaimana Dewan Menara Putih bisa lemah? Yu Zhenghai menghela nafas berat. Sepertinya akan sulit bagi pembudidaya 10 daun seperti kita untuk menemukan dan membunuh binatang bagan kelahiran di sini. Petik 2, petik 2. Apa yang diisyaratkan orang ini? Xiao Yunhe menghela nafas dalam hati. Seperti tuan, seperti murid. Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yu Zhenghai melihat mayat Liangku lagi dan mendesak keras. Xiao Yunhe menghela nafas pelan. Lupakan saja, kemudian, dia mengeluarkan jantung kehidupan Liangku dari saku di dekat dadanya dan dengan lembut mendorongnya ke arah Yu Zhenghai sebelum dia berkata, aku akan memberikan hati kehidupan ini kepada kalian berdua. Ini adalah jantung kehidupan perantara. Saya sarankan Anda hanya menggunakannya setelah Anda mengaktifkan setidaknya 2 bagan kelahiran. Yu Zhenghai tidak berdiri pada upacara dan mengambil hati kehidupan di tangannya. Bertentangan dengan tindakannya, dia berkata, namun, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memberi saya ini. Saya khawatir tidak pantas bagi saya untuk menerima ini. Tidak perlu membicarakan untung dan rugi antar teman. Apalagi, aku memiliki lebih banyak teknik dibandingkan dengan yang digunakan untuk mendapatkan hati kehidupan. Aku hanya bisa mencarinya lagi. Omong-omong, kamu bisa dianggap sebagai juniorku, jadi kamu dapat menganggap ini sebagai hadiah pertemuan, kata Xiao Yunhe dengan tenang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara, kata Yu Zhenghai. Xiao Yunhe mengangguk dan berkata, baiklah. Jika ada kesempatan, bantu aku mengucapkan beberapa kata baik kepada tuanmu. Di masa depan, mari kita minum dan mengobrol. Tentu saja, Yu Zhenghai tersenyum. Xiao Yunhe melihat ke langit. Matahari sudah terbenam di barat. Dia merasa agak menyesal karena guru Yu Sangrong dan Yu Zhenghai tidak muncul. Dia akan pergi ketika dia ingat Yu Sangrong memblokir serangan telapak tangannya sebelumnya. Dia tidak bisa tidak berkata, pedangmu agak luar biasa. Yu Sangrong melambaikan tangan kanannya. Pedang panjang umur menghunus dirinya sendiri sebelum berputar 2 kali di udara di depan Yu Sangrong sebelum mengembalikan sarungnya. Setelah itu, Yu Sangrong berkata, pedang ini telah mengikuti saya ke dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan saya menganggapnya sebagai hidup saya. Namun, tuan saya telah menginstruksikan saya untuk tidak terlalu bergantung pada senjata. Begitu, Xiao Yunhe berkata, hampir tidak mungkin bagi pembudidaya 10 daun untuk memblokir seranganku tanpa terluka sama sekali. Yu Zhenghai menambahkan, dipenuhi dengan pujian, adik laki-laki saya adalah serigala tunggal. Dia selalu berbeda dalam hal kultivasi. Dia adalah orang pertama di dunia kultivasi yang memutuskan teratainya. Memutuskan teratainya, Xiao Yunhe mengerutkan kening, bingung. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia belum pernah mendengar tentang metode kultivasi ini.
Ketertarikannya langsung terpicu. 5 bagan kelahirannya telah dihancurkan, bagaimana jika ada metode kultivasi lain yang bisa membantunya? Setelah beberapa saat, Xiao Yunhe berkata, memutus terataimu tidak berbeda dengan menggali kuburanmu sendiri. Bagaimana mungkin? Yu Sangrong tidak menjawab Xiao Yunhe. Sebaliknya, dia memanifestasikan avatarnya. Ketika ketinggian 150 kaki muncul, Xiao Yunhe dan para pengawal hitam lainnya dikejutkan oleh tidak adanya teratai emas. Xiao Yun mempelajari ruang di bawah kaki avatar. Memang, tidak ada lotus sama sekali. Dia mengerutkan kening ketika dia bertanya, memukul paku di kepala, tanpa lotus, tidak ada istana kelahiran. Bagaimana Anda akan mengaktifkan bagan kelahiran Anda? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yunhe, Kapten Penjaga Hitam menimpali, itu benar. Tanpa lotus, kamu tidak dapat mengaktifkan bagan kelahiranmu. Kamu tidak perlu mengumpulkan hati kehidupan sama sekali. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mempertahankan senyum di wajahnya saat dia berkata, seperti kata pepatah, perahu secara alami akan bergerak sendiri ketika mencapai pelabuhan. Sebelumnya, tidak ada yang mengira mungkin untuk memutuskan teratai seseorang sebagai dengan baik. Xiao Yunhe mengangguk dan berkata, kamu berani. Memang, tidak pasti bahwa tidak ada cara sama sekali untuk maju setelah memutuskan terataimu. Yu Sangrong terkejut. Kau tahu caranya. Jika dia berhasil mengaktifkan bagan kelahirannya, dia akan dapat membuka jalur kultivasi yang sama sekali berbeda. Tidak, tidak ada yang konkret, kata Xiao Yunhe. Namun, saya pernah mendengar cerita menarik yang mungkin bisa menginspirasi Anda. Kemudian, Xiao Yunhe menatap Yu Sangrong dan melanjutkan berkata, apakah itu di wilayah teratai emas atau wilayah teratai merah, ada suku lain. Untuk memulihkan 5 bagan kelahiran saya menghabiskan 100 tahun mempelajari metode kultivasi. Dari suku-suku lain, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana pembudidaya dari suku lain berhasil menjadi lebih kuat meskipun tidak berkultivasi dengan metode dari sekolah Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme? Selain itu, avatar mereka biasanya menyerupai binatang buas di hutan. Ketika avatar mereka rusak, kerusakan pada para pembudidaya juga sangat rendah. Yu Sangrong tenggelam dalam pikirannya saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Yunhe. Xiao Yunhe melanjutkan berkata, karena semua pertanyaan yang saya miliki, saya pernah berbicara dengan orang tua suku lain. Situasinya sedikit mirip dengan Anda. Avatarnya kehilangan 1 kaki, dan dia hanya memiliki setengah lotus. Saat itu, semua orang mengira tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan bagan kelahirannya. Seperti yang bisa Anda tebak sekarang, bertentangan dengan harapan semua orang, dia berhasil mengaktifkan bagan kelahirannya. Yu Zhenghai berkata, perbedaannya masih terlalu besar. Orang itu memiliki setengah lotus, yang berarti dia memiliki setengah istana kelahiran. Meskipun dia hanya memiliki setengah istana kelahiran, ini berarti dia masih memiliki tempat untuk menanamkan hati kehidupan. Tidak heran dia berhasil. Xiao Yunhe tersenyum sambil berkata, ketika seseorang menempatkan hati kehidupan di istana kelahiran, pusaran akan muncul untuk menyerap energi vitalitas. Mengaktifkan bagan kelahiran menghabiskan 1.500 tahun kehidupan. Jika istana kelahiran tidak lengkap, itu tidak akan selesai. Mampu menyerap energi vitalitas. Dengan itu hanya akan mengakibatkan kegagalan untuk mengaktifkan bagan kelahiran. Namun, orang tua suku lain berhasil menyelesaikan masalah ini. Dia menggunakan karakteristik kebinatangan dari avatar suku lain dan membiarkan avatarnya makan jantung kehidupan sebagai gantinya. Setelah memakan jantung kehidupan, avatar mencerna jantung kehidupan dan memperoleh kemampuan jantung kehidupan. Hasilnya, ia berhasil mengaktifkan bagan kelahiran dan membentuk astrolabenya. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai terkejut dengan kata-kata ini. Avatar memakan jantung kehidupan. Betul sekali. Xiao Yunhe mengangguk. Kedengarannya sederhana, tetapi banyak pembudidaya telah mencoba dan gagal. Bagaimanapun, avatar hanyalah tubuh energi, bagaimana bisa mencerna jantung kehidupan? Saya sudah mencobanya juga. Sayangnya, ketika hati kehidupan memasuki avatar saya, itu tidak bisa mencerna jantung kehidupan. Apalagi, tanpa istana kelahiran, kecepatan penyerapannya hanya rata-rata. Setelah itu, saya menyimpulkan bahwa metode itu sangat tidak layak. Yu Sangrong ingat saat tuannya memintanya untuk menyerap energi dari jantung kehidupan. Dia bertanya, bagaimana dengan menyerap energi dari jantung kehidupan? Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya menyerap energi. Aku mencoba metode ini juga, tapi terlalu lambat. Terlalu lambat. Yu Sangrong sedikit mengernyit. Ketika dia telah menyerap energi dari jantung kehidupan,
kecepatannya tidak lambat sama sekali. Mengapa itu berbeda? Pada saat ini, Xiao Yunhe berkata, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Aku sedang terburu-buru jadi aku akan pergi sekarang. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai menangkupkan tinju mereka pada Xiao Yunhe. Setelah itu, Xiao Yunhe dan para penjaga hitam berbalik dan terbang ke barat daya, menghilang ke dalam hutan yang gelap dan lembab di depan. Ketika Xiao Yunhe dan yang lainnya akhirnya menghilang dari pandangan, Yu Zhenghai menghela nafas lega. Kemudian, dia bertanya, saudara muda kedua, menurut Anda mengapa Tuan tidak keluar lebih awal? Yu Sangrong mengangkat bahu sedikit. Mungkin dia hanya lewat atau menguji kita. Yu Zhenghai menghela nafas. Aku tidak menyangka Tuan begitu peduli dengan kita. Saat itu, dia tidak peduli dengan hidup kita sama sekali. Sepertinya di masa depan, bahkan jika tidak ada yang penting, kita harus menyebut Tuan sekali-sekali, ketika... Hah? Yu Zhenghai dengan cepat berkata, maksudku, kita harus menghormati Tuan dan menghormatinya. Yu Sangrong memandangi hutan batu sebelum dia melihat ke arah selatan dan barat daya. Kemudian, dia berkata, sekarang bahkan ada Dewan Teratai Putih. Saya sarankan Anda mengaktifkan bagan kelahiran Anda sekarang di Kerajaan Selatan, kakak senior sulung. Peningkatan kekuatan Anda mungkin membantu kami. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Guru memberi kami 3 hati kehidupan secara total. Berdasarkan kata-kata Xiao Yunhe, ada kemungkinan besar Anda juga dapat mengaktifkan bagan kelahiran Anda. Oleh karena itu, ini terbaik untuk menyelamatkan hati kehidupan untuk Anda gunakan. Saya dapat mengaktifkan bagan kelahiran saya kapan saja jadi saya tidak terburu-buru. Selain itu, semakin stabil fondasi seseorang pada tahap daun 10, semakin mudah untuk melakukannya aktifkan bagan kelahiran. Bukankah lebih baik jika kamu mengaktifkan bagan kelahiranmu sekarang dan membentuk avatar berputar 1000 alam? Jalan di depan penuh dengan bahaya. Kakak senior sulung, apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan saat ini? Ini, Yu Sangrong tiba-tiba membungkuk dan berkata, tolong dengarkan saya. Kakak senior sulung, saya harap Anda akan mengabulkan keinginan saya. Yu Zhenghai tertangkap basah oleh semangat Yu Sangrong. Pada akhirnya, dia menyetujui permintaan Yu Sangrong. Baik. Setelah itu, Yu Zhenghai melemparkan Life Heart Liangku ke Yu Sangrong dan berkata, Liangku lincah, Life Heart-nya lebih cocok untukmu. Aku harap kamu tidak akan menolaknya. Aku akan menggunakan Life Heart yang lain. Yu Sangrong tidak menolak. Setelah dia menyingkirkan jantung kehidupan, dia menunjuk ke jantung ibu kota yang jatuh, istana kekaisaran yang bobrok, dan bertanya, bagaimana kalau di sana? Baik, duo ini terbang menuju jantung ibu kota yang jatuh. Meskipun tembok istana rusak, mereka masih berdiri tegak. Tanaman merambat merayapi dinding setelah bertahun-tahun diabaikan. Duo itu berhenti di sudut kering di kedalaman istana kekaisaran yang bobrok sebelum Yu Zhenghai mulai mengaktifkan bagan kelahirannya. Kembali di paviliun timur dari Evil Sky Pavilion. Setelah Lu Zhou meluncurkan segel telapak tangan dalam kemarahan dan meraung marah, semua orang tercengang. Sementara itu, Lu Zhou menemukan jika dia menggunakan kekuatan suara dan kekuatan penglihatan pada saat yang sama, dia dapat mengirimkan suaranya jauh dengan mengorbankan sejumlah besar kekuatan mistik tertingginya. Jika saya memiliki kekuatan mistik tertinggi yang cukup, apakah itu berarti saya bahkan dapat membunuh seseorang dari jauh? Lu Zhou bertanya-tanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tengkorak itu benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu apa lagi yang akan terjadi jika aku menggunakan kekuatan lain dari tulisan surgawi dengan kekuatan penglihatan. Lu Zhou merasakan kekuatan mistik tertingginya dan menemukan bahwa dia hanya memiliki sedikit yang tersisa bahkan setelah dia memulihkannya dengan keramik berlapis ungu sebelumnya. Itu tidak bisa dihindari, bagaimana dia bisa merasa nyaman ketika Yu Sangrong dan Yu Zhenghai dalam bahaya. Faktanya, Lu Zhou masih tidak merasa benar-benar nyaman. Oleh karena itu, ia mengaktifkan keramik berlapis ungu dan bermeditasi pada tulisan surgawi lagi untuk memulihkan kekuatan mistik tertingginya. Setelah memulihkan kekuatan mistik tertinggi yang cukup, Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan dari kekuatan penulisan surgawi untuk memeriksa Yu Zhenghai dan Yu Sangrong lagi. Pada saat ini, Yu Zhenghai duduk di dinding yang rusak. Dia sudah menempatkan hati kehidupan di istana kelahirannya. Setelah melihat ini, Lu Zhou mengangguk puas. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kemana Xiao Yunhe dan yang lainnya pergi. Lingkungannya gelap dan sunyi sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Langit semakin gelap. Dalam lingkungan yang gelap dan lembab, akan sulit bagi kebanyakan orang untuk fokus. Namun,
Itu bukan apa-apa bagi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melihat Yu Sangrong memegang jantung kehidupan dan menyerap energinya. Dia memperhatikan hati kehidupan yang dipegang Yu Sangrong sedikit lebih besar dari jantung kehidupan rata-rata. Itu jelas bukan jantung kehidupan San Gao. Liangku, Xiao Yunhe begitu baik untuk memberikan hati kehidupan Liangku kepada mereka. Saya mengambil 6 batu roh api dari dia. Apakah dia tidak marah? Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Lu Zhou mengalihkan perhatiannya ke Yu Zhenghai. Ketika dia melihat tidak ada yang abnormal dengan kemajuan Yu Zhenghai, dia berhenti mengamati Yu Zhenghai. Jika semuanya terus berkembang seperti kemajuannya, Yu Zhenghai seharusnya dapat mengaktifkan bagan kelahirannya besok pagi. Setelah itu, Lu Zhou memotong kekuatan menulis surgawi. Dia bingung. Sebelumnya, Yu Sangrong telah menyerap energi jantung kehidupan, tetapi tidak ada hasil. Mengapa Yu Sangrong menyerap energi jantung kehidupan lagi? Tidak butuh waktu lama sebelum ide samar muncul di benaknya. Setelah itu, dia tidak lagi memikirkan masalah itu. Sebaliknya, dia mulai bermeditasi pada tulisan surgawi lagi untuk memulihkan kekuatan mistik tertingginya. Pagi selanjutnya, setelah memulihkan sebagian dari kekuatan mistik tertinggi setelah bermeditasi sepanjang malam, Lu Zhou menggunakan kekuatan tulis surgawi untuk mengamati Yu Zhenghai lagi sebelum matahari terbit. Dia melihat Yu Zhenghai melihat istana kelahiran di lotus emasnya dengan ekspresi gembira. Pada saat ini, jantung kehidupan telah lama tertanam di zona di istana kelahiran. Yu Zhenghai berkata dengan penuh semangat, "Kakak kedua, saya telah berhasil mengaktifkan bagan kelahiran saya." Kali ini, dia tidak sengaja pamer, dia benar-benar bersemangat dan senang. "Selamat," kata Yu Sangrong. Kemudian, Yu Zhenghai melihat jantung kehidupan, yang melayang di depan avatar Yu Sangrong, yang masih memiliki banyak energi tersisa. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Sepertinya tidak ada yang mudah di dunia ini. Kakak muda kedua tidak mudah menyerap energi dari hati kehidupan. Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai berkata, "Saya akan mencoba untuk membentuk avatar berputar 1000 alam saya sekarang, Anda harus terus menyerap energi jantung kehidupan." Baik, keduanya sama-sama asyik dengan tugasnya masing-masing. Yu Zhenghai memanifestasikan avatarnya dan mulai membentuk avatar Tousan Realm Swirling miliknya. Dia tidak khawatir karena dia telah belajar banyak dari 1000 alam berputar dari Si Wuya. Berdasarkan apa yang telah dia pelajari, Yu Zhenghai memindahkan avatarnya lebih tinggi di udara. Namun, begitu dia memindahkan avatarnya menghilang. Yu Zhenghai memanifestasikan avatarnya lagi dan mengulangi tindakannya lagi. Sayang, dia gagal lagi. Mengulang, gagal, mengulang, gagal. Yu Zhenghai mencoba puluhan kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah begitu sulit untuk membentuk avatar berputar 1000 alam? Demikian pula, Lu Zhou yang sedang menonton tidak menyangka akan begitu sulit bagi Yu Zhenghai untuk membentuk avatar berputar 1000 alam juga. Bagaimanapun, Yu Zhenghai memiliki benih kekosongan besar. Apalagi fisik dan bakatnya jauh di atas kebanyakan orang. Jika bahkan Yu Zhenghai gagal membentuk avatar 1000 alam berputar, bagaimana mungkin para pembudidaya lain memiliki harapan untuk berhasil? Seperti yang diharapkan, tahap 1000 alam berputar bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Lu Zhou tidak punya masalah dengan ini karena dia langsung mendapatkan avatar Tousan Realm Swirling dengan menghabiskan 500.000 poin merit untuk membelinya. Apalagi yang hilang? Lu Zhou bertanya-tanya pada dirinya sendiri sambil terus memperhatikan Yu Zhenghai. Basis kultivasi Yu Zhenghai cukup tinggi, dan dia telah mengaktifkan bagan kelahiran pertamanya. Mungkinkah lautan kidantian Yu Zhenghai tidak memenuhi persyaratan? Sementara itu, di luar paviliun selatan, Sensi dan pembudidaya 9 daun lainnya melihat ke arah paviliun timur. Nan Gongwei berkata dengan kagum, "Saya tidak menyangka Master Paviliun begitu kuat. Penjaga Sen, Anda benar-benar luar biasa karena memblokir segel telapak tangan Master Paviliun kemarin." Setelah mendengar ini, ekspresi malu muncul di wajah Sensi. Tidak, kamu terlalu memujiku." Setelah beberapa saat, Nan Gongwei bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara domain lotus emas dan domain lotus hitam selain dari yang sudah jelas? Di satu sisi, tidak ada perbedaan. Ada pembudidaya lemah dan kuat di mana-mana sejak awal waktu. Sejak awal waktu, ada banyak warna teratai. Entah itu hitam, merah, atau emas, selalu ada yang lemah dan kuat dan mereka yang berada di posisi tinggi dan rendah. Namun, mengapa domain lotus hitam begitu kuat?
Sensi menjawab, bengkel langit dan bumi berbeda di domain yang berbeda. Sampai sekarang, tidak ada yang menemukan rahasia belenggu langit dan bumi. Saya khawatir saya tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Semua orang menghela nafas. Setelah beberapa saat, Nan Gongwei berkata lagi, kami telah memotong teratai kami, mungkin mustahil bagi kami untuk mengaktifkan bagan kelahiran kami. Jika kami tidak menemukan solusi untuk ini, di masa depan, bukankah begitu? Menjadi. Sensi tersenyum tipis. Aku pernah mendengar seorang tetua dari dewan berbicara tentang hukum keseimbangan. Artinya, apapun yang diambil surga, itu juga akan memberi kompensasi di area lain untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak lagi memiliki lotus, saya yakin Anda akan diberi kompensasi dengan cara lain. Nan Gongwei menghela nafas. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, penjaga Sen. Surga telah mengambil begitu banyak rentang hidup manusia, saya ingin tahu apakah itu dibuat dengan cara lain. Semua orang menghela nafas juga setelah mendengar kata-kata ini. Sensi berkata, mungkin, suatu hari ketika kita menemukan Great Void, kita akan dapat memecahkan misteri ini. Itu terlalu jauh di masa depan, bagaimanapun, Guardian Sen, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang perlu kami perhatikan ketika membentuk avatar Thousand Realm Swirling? Seseorang bertanya. Sensi mengangguk. Faktanya, tidak sulit untuk mengaktifkan bagan kelahiran seseorang. Yang sulit adalah membentuk avatar berputar 1000 alam. Berdengung, Sensi memanifestasikan avatar Thousand Realm Swirling hitamnya. Tingginya hanya 20 kaki saat ini. Dibandingkan dengan avatar wawasan 100 kesengsaraan, avatar berputar 1000 alam memiliki bagan kelahiran, istana kelahiran, dis kelahiran, dan astrolabe, kata Sensi sambil menunjuk avatarnya. Untuk membentuk avatar berputar 1000 alam, ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, Anda tidak boleh melupakan urutan langkah-langkahnya. Urutannya tidak boleh kacau. Jika tidak, Anda pasti akan gagal. Bentuk istana kelahiran terlebih dahulu, dan zona bagan kelahiran di istana kelahiran akan muncul. Kemudian, setelah membentuk astrolabe, cakram kelahiran secara alami akan mengikuti. Kedua, proses panjang untuk membentuk avatar berputar 1000 alam berarti Anda harus memiliki kemauan dan toleransi yang sangat kuat terhadap rasa sakit. Avatar itu seperti tubuh Anda. Mengubahnya pasti akan menyebabkan banyak rasa sakit. Ketiga, tanpa ki primal yang cukup, itu tidak mungkin bagimu untuk mempertahankan proses pembentukan avatar 1000 alam berputar. Semua orang mengangguk saat mereka mendengarkan Sensi. Ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Mendengarkan wali Sensi lebih baik daripada belajar selama 10 tahun, kata seseorang setelah merekam kata-kata Sensi. Pada saat ini, Pan Zong masuk dan berkata, penjaga Sensi, Master Pavilion memiliki tugas untuk Anda. Dia ingin Anda menyampaikan apa yang baru saja Anda katakan kepada Tuan Pertama. Sensi terkejut. Tuan Pavilion, mendengarkan saya. Pan Zong tersenyum. Bagaimana saya tahu? Baiklah, aku akan segera menangani masalah ini. Faktanya, adalah kebetulan Lu Zhou mendengar Sensi dengan kekuatan pendengarannya. Di kerajaan selatan domain Lotus Merah. Setelah mencoba lebih dari setengah hari, Yu Zhenghai masih belum berhasil. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berkata, kapan saya pernah mengalami begitu banyak kemunduran? Apakah avatar Thousand Realm Swirling sangat sulit untuk dibentuk? Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai menoleh untuk melihat Yu Sangrong. Yu Sangrong telah menyerap setengah dari energi jantung kehidupan. Kakak junior kedua, avatarmu. Karena Yu Sangrong fokus pada pernapasannya untuk membantu avatarnya menyerap energi, dia tidak memperhatikan perubahan pada avatarnya. Setelah mendengar kata-kata Yu Zhenghai, dia segera membuka matanya. Dia melihat daun emas, yang berputar di sekitar avatarnya, tampaknya memiliki sedikit warna hijau di dalamnya. Yu Sangrong berkata dengan bingung, Xiao Yunhe mengatakan kecepatan penyerapannya lambat, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Yu Zhenghai menjawab dengan percaya diri, itu karena dia memiliki banyak bagan kelahiran. Karena jumlah bagan kelahiran, persyaratannya secara alami lebih tinggi sehingga kecepatan penyerapannya lambat. Karena Anda bahkan belum mengaktifkan bagan kelahiran Anda, persyaratannya tidak sangat tinggi sehingga kecepatanmu lebih cepat. Yu Sangrong tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba terbang 50 meter ke selatan bersama avatarnya. Yu Zhenghai. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Yu Sangrong lebih baik dari Yu Zhenghai. Dia bisa melihat kecepatan Yu Sangrong jauh lebih cepat dari sebelumnya. Perbedaan sekecil apapun dalam kecepatan dalam pertarungan antara para ahli membuat perbedaan besar.
Selain itu, dia telah memperhatikan kecepatan Yu Sangrong ketika keduanya terbang dari sirkuit Jianan ke Kerajaan Selatan. Keduanya telah bersaing, dan hasilnya adalah kecepatan mereka berdua setara satu sama lain. Karena Yu Zhenghai dapat merasakan perubahan kecepatan, Yu Sangrong dapat merasakannya dengan lebih tajam. Dia menatap avatarnya dengan heran. Daun teratai yang memiliki sedikit perubahan warna seperti kuncup lembut yang akan mekar di musim semi. Warna emas berfungsi sebagai kontras yang indah dengan sedikit warna hijau. Sepertinya dia berhasil mendapatkan kemampuan dari hati kehidupan Liangku. Petik 2, petik 2. Setelah mempelajari avatar Yu Sangrong dengan cermat, Yu Zhenghai berkata, kamu telah tumbuh lebih kuat. Aku juga bisa merasakannya. Yu Sangrong mengangguk. Yu Zhenghai menyarankan, biarkan avatarmu tumbuh hingga ukuran penuh. Tidak, Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. Itu akan menarik perhatian. Apalagi hanya dengan melihatnya sekarang, aku tahu tingginya tidak berubah. Itu tidak masuk akal, Yu Zhenghai mengerutkan alisnya, bingung. Tinggi avatar mewakili basis kultivasi seseorang. Namun, Anda jelas telah tumbuh lebih kuat. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan tinggi avatar Anda? Mungkin, itu ada hubungannya dengan kurangnya lotus. Bagaimanapun juga, kehidupan seorang ahli ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain. Kehidupan seorang ahli adalah kesepian. Petik 2, petik 2. Pembicaraan mulai membosankan. Inti dari percakapan mereka selalu sama. Pada saat ini, Yu Sangrong tiba-tiba berkata, Paviliun Langit Jahat menghubungi kami. Setelah itu, dia membawa formasi mini yang telah ditarik sebelumnya dari pinggangnya dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan 3 jimat tingkat tinggi yang melayang di atas formasi dan menyalakannya. Yu Zhenghai berkata, dipenuhi dengan pujian, dengan bakat saudara muda ketujuh, semuanya jauh lebih nyaman. Sebelum keduanya pergi, Si Wuya telah menyiapkan banyak hal untuk mereka. Jimat, formasi, dan peta, semuanya disiapkan dengan cermat. Tak lama kemudian, Yu Sangrong mengambil salah satu jimat di atas formasi. Setelah dia membaca apa yang tertulis di formasi, dia melemparkannya ke arah Yu Zhenghai. Ini adalah untuk Anda. Untuk saya. Yu Zhenghai melihat jimat dengan hati-hati. Semakin dia membaca, semakin dia terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, saudara muda kedua, ini adalah metode untuk membentuk avatar berputar 1000 alam. Bagaimana Master tahu saya sedang mencoba membentuk avatar berputar 1000 alam saya? Apakah Master seorang utusan? Yu Sangrong segera menutup teori itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu lupa teknik suara Master ketika kita berhadapan dengan Xiao Yunhe? Jelas, Master tidak jauh. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak setuju. Jika Tuan ada di sini, mengapa dia mengirim informasi dari Paviliun Langit Jahat? Dia bisa saja datang ke sini dan memberitahu saya tentang hal itu. Tuan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Petik 2. Bagaimanapun, itu hanya teknik untuk membentuk avatar berputar 1000 alam. Apakah itu akan berhasil atau tidak masih harus dilihat, kata Yu Sangrong. Yu Zhenghai baru saja akan membalas ketika beberapa sosok putih terlihat terbang di langit. Seseorang di sini. Yu Sangrong buru-buru menarik avatarnya dan terbang kembali ke dinding istana. Duo itu menyaksikan sosok-sosok putih itu terbang menuju reruntuhan. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita tidak beruntung hari ini. Duo ini menyembunyikan aura mereka dan tidak bergerak. Penampilan para Wai Teguar telah membuat mereka lengah. Segera setelah itu, mereka mendengar suara-suara ke arah di mana para penjaga hitam telah membunuh Liangku. Dewan Menara Hitam benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan ingin memperluas jangkauan mereka ke tempat terlantar seperti Kerajaan Selatan. Karena mereka melanggar perjanjian terlebih dahulu, kita tidak perlu peduli dengan mereka lagi. Dari kelihatannya, mereka ada di sini kemarin. Lihatlah noda darah dan jejak pertempuran, mereka relatif baru. Karena Dewan Teratai Hitam telah melanggar perjanjian, pertama-tama kita harus menduduki Kerajaan Selatan sebelum kita memikirkan cara untuk menduduki Tang Besar. Aku dengar ada seorang ahli di Grid Tang yang bukan berasal dari domain Teratai Hitam maupun domain Teratai Merah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Bagaimana kita akan menduduki Tang Besar atau bagaimana kita berurusan dengan ahli misterius itu adalah masalah bagi persekutuan tetua. Kamu benar, Kapten. Bagaimana dengan formasi hutan batu? Hancurkan. Dipahami. Setelah itu, suara ledakan yang memekakkan telinga dan energi yang mendengung terdengar di udara selama sekitar 15 menit sebelum keheningan kembali. Seharusnya ada Bird Chart Beast di selatan. Ayo pergi.
Dipahami. Binatang bagan kelahiran. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Para penjaga putih terbang ke selatan dan segera menghilang dari pandangan keduanya. Yu Zhenghai berkata, seperti yang dikatakan Xiao Yunhe, selatan dikendalikan oleh Dewan Menara Putih. Konflik mereka adalah konflik antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih, tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu benar. Setelah itu, Yu Zhenghai memanifestasikan avatarnya lagi. Dia mengikuti instruksi pada jimat dan mencoba membentuk avatar Tousan Realm Swirling-nya lagi. Yu Sangrong tidak mengganggu Yu Zhenghai. Sebaliknya, dia melintas ke sudut lain untuk mengukur kecepatannya. Dia tersenyum tipis. Meskipun dia belum bisa mengaktifkan bagan kelahirannya, setidaknya dia bisa menyerap jantung kehidupan. Setelah itu, dia mengeluarkan jantung kehidupan Liangku dan memanifestasikan avatarnya sebelum dia mulai menyerap energi jantung kehidupan lagi. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Saat ini sudah larut malam. Yu Sangrong akhirnya selesai menyerap energi dari jantung kehidupan. Jantung kehidupan telah kehilangan kilaunya dan tampak kering. Yu Sangrong menghela napas, merasakan perubahan di lautan kidantiannya. Dia tahu bahwa lautan kidantiannya telah tumbuh lebih besar. Selain itu, warna hijau di daun teratainya juga menjadi lebih jelas. Di bawah langit malam, tampak seperti daun kuning kering sedang diremajakan. Apakah ini berarti aku memiliki kemampuan Liangku? Yu Sangrong bertanya-tanya. Setelah beberapa saat, dia merasakan umurnya. Kultivator yang kuat secara kasar dapat merasakan rentang hidup mereka, bahkan orang biasa pun bisa merasakan saat kematian mereka sudah dekat. 800 tahun. Yu Sangrong bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan apa yang Yu Sangrong ketahui, untuk mengaktifkan bagan kelahiran, seseorang perlu menyerap 1500 tahun kehidupan dari hati yang hidup. Setelah berhasil mengaktifkan bagan kelahiran, seseorang akan memperoleh 500 tahun kehidupan. Karena dia menjadi seorang bangsawan, tahun-tahun kehidupan yang dia peroleh ketika berkultivasi selalu setengah dari apa yang diperoleh para pembudidaya biasa. Dia berharap untuk mendapatkan 250 tahun paling banyak saat ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa dia memperoleh 800 tahun. Itu bahkan lebih dari apa yang diperoleh pembudidaya biasa. Namun, Yu Sangrong tidak senang dengan ini. Menurutnya, kemalangan seringkali menyembunyikan berkah sedangkan rejeki seringkali menyembunyikan kutukan. Namun demikian, tahun-tahun yang diperolehnya agak berguna. Setelah dia menarik avatarnya, dia bertanya-tanya dengan suara keras, saya telah sepenuhnya menyerap energi dari jantung kehidupan kedua saya. Apa yang terjadi jika saya melanjutkan? Tidak mungkin menemukan pasokan energi tanpa batas untuk diserap oleh avatar saya ingin tahu apakah saya akan dapat menempa jalur kultivasi baru seperti yang dikatakan Xiao Yunhe. Dia tidak bisa menahan perasaan antisipasi untuk masa depan ketika dia memikirkan kata-kata Xiao Yunhe. Pada saat ini, Yu Sangrong mendengar erangan teredam. Dia berbalik dan melihat wajah Yu Zhenghai terpelintir kesakitan dan darah terlihat di sudut bibirnya. Dia berkata dengan cemberut, kakak senior sulung. Aku baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Yu Zhenghai dengan paksa menahan rasa sakit di organ dalamnya. Suara renyah terdengar di udara, dan Yu Sangrong memandang kursi lotus Yu Zhenghai. Ada garis yang berbeda di atasnya sekarang. Ketika garis-garis itu muncul, Yu Zhenghai mengerang kesakitan lagi. Mother of Asterisker, hanya sedikit sakit. Apa yang bisa dia lakukan padaku?